Di dalam Alkitab itu ada poligami dan Tuhan membiarkan, bahkan Tuhan di situ dalam hal-hal tertentu dia mengizinkan poligami itu terjadi. Dia mengizinkan poligami itu terjadi. Halo kaum intelektual sekalian. Wah. Mas Edis. Nanti kamu akan dibenci oleh orang-orang yang beragama Kristen. Harusnya lu jangan ngomong seperti ini. Nggak boleh. Mas Edis. Lu itu menggali kuburan lu sendiri. Ya, mentang-mentang lu sudah dapat donasi, ya lu sekarang menyuguhkan aslinya gitu ya. Mentang-mentang lu sudah dapat rumah dan sebagainya. Nah, biasanya kalimat seperti ini muncul dari pembenci Edis TV. Bukan saya guys ya, bukan saya cuma mempraktekkan aja ya. Kemudian dari pemuja-muji Edis TV mengatakan, biasa aja. Ketika Edis TV diduga mengatakan seperti di video barusan, bahwa bisa saja ya dugaannya dalam Alkitab itu Tuhan membiarkan untuk poligami. Jadi ya disclaimer on ya, saya tidak akan berpihak di video ini ya. Jadi saya akan melihat dari pembenci Edis TV dan pemuja Edis TV. Saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini ya. Saya benar-benar netral gitu ya. Saya bukan fans daripada Edis TV. Artinya gini, saya itu berperan penting memviralkan Edis TV di YouTube. Di video-video saya sebelumnya, view-nya lumayan lah. Sekitar 400-an view gitu. Maksudnya 400.000 view gitu ya. Lumayan lah gitu. Dan banyak juga teman-teman subscriber channel ini yang tahu Edis TV dari saya gitu. Jadi artinya saya pernah memviralkan Edis TV dan saya juga bertanggung jawab mengkritisi Edis TV kalau salah. Mohon maaf bagi pendukung Edis TV. Mohon maaf ya. Jadi saya itu tidak memojokkan Edis TV di sini ya. Saya nggak ada niat jahat bagi Edis TV ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh dulu ya. Saya yakin pendukung Edis TV itu banyak banget. Tapi mohon maaf bagi pendukung Edis TV, kita tidak boleh menuhankan Edis TV. Ya kalau dia salah gitu ya. Kalau benar ya. Orang-orang Kristen kan mengajarkan seperti itu ya, mengajarkan introspeksi diri. Jadi saya juga bukan orang suci ya. Artinya di video ini saya akan kupas tuntas apakah dalam agama Kristen itu boleh berpoligami? Apakah itu dilarang oleh Tuhan atau tidak? Apakah ada ayatnya? Nah, ini menarik untuk kita bahas. Jadi guys ya, kalau bahas agama itu kan sensitif ya. Please ya, kita harus dewasa dulu loh ya dalam beragama. Artinya gini ya, kalau saya misalnya nih ya memberikan argumen, jangan langsung marah gitu ya, jangan langsung kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Kalau kita sedikit-sedikit kejang-kejang kelonjotan berjamaah, apa bedanya kita dengan orang yang tidak beragama ya kan? Orang yang beragama itu adalah orang yang berpikiran luas gitu ya, orang yang dewasa gitu. Jadi gini, apakah dalam kitab suci agama Kristen itu ada ayat yang menyuruh orang untuk poligami? Ya, sekali lagi saya katakan, biar agak jelas ya, ini sensitif ya. Apakah dalam kitab suci agama Kristen itu, apakah dalam Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ada anjuran untuk berpoligami? Kalau saya riset, ternyata dalam kitab suci agama Kristen itu gak ada anjuran untuk berpoligami. Tapi, ada tapinya ya. Tapi, dalam kitab suci agama Kristen itu ada orang yang berpoligami. Seperti misalnya Daud, ya Korse nggak salah ya. Ada yang berpoligami. Jadi menurut dugaan saya, menurut keyakinan saya, Edis TV mengatakan bahwa dalam kitab suci itu Tuhan tidak melarang poligami. Mungkin yang dimaksud oleh Edis TV ini menurut dugaan saya, menurut keyakinan saya, yaitu karena ada orang yang berpoligami dalam kitab suci seperti Daud misalnya. Korse kalau salah ya. Kemudian Abraham misalnya gitu ya. Korse kalau salah ya. Salomo misalnya gitu ya. Jadi artinya gini ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk berpoligami.
Yang dimaksud Eris TV itu adalah dalam kitab suci, dalam Alkitab itu ada orang yang berpoligami. Ada rasul gitu, atau raja, atau nabi yang berpoligami. Artinya, Eris TV itu tidak nyuruh orang Kristen untuk poligami. Jadi, biar kita pahami dulu ya. Makanya saya tidak mengatakan Eris TV ini sesat. Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya tidak menyesatkan siapapun di sini ya. Saya memperjelas gitu ya. Biar kita pahami gitu ya. Saya tidak berpihak pada Eris TV ya, disclaimer on ya. Kalau misalnya Eris TV mengatakan dalam kitab suci itu, Tuhan tidak melarang untuk berpoligami. Kalau misalnya Tuhan melarang untuk berpoligami, apakah itu ada dalilnya? Apakah itu ada ayatnya? Eris TV kan sering mengatakan seperti itu ya. Mana dalilnya? Apakah ini anjuran daripada kitab suci? Apakah ini perkataan daripada Alkitab? Eris TV kan sering mengatakan seperti itu. Tapi gini guys, ini kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi ya, yang lebih dewasa dalam beragama ya. Saya bukan si paling dewasa ya, mohon maaf, saya bukan si paling suci. Tapi saya ngajak yang untuk video untuk berpikir lebih dewasa lagi dalam beragama. Artinya gini, tidak semua yang ada di kitab suci itu bisa kita praktekkan zaman sekarang. Maksudnya gimana? Jadi gini, ya ini saya semangat ya ngomong seperti ini ya, gini. Dalam kitab suci agama tertentu di Konoha, ada kisah-kisah tentang perbudakan. Ada kisah-kisah perang. Ya kan? Kemudian ya, mohon maaf ya, dalam agama tertentu di Konoha ya, ini hanya di Konoha ya. Ya, dulu diduga ada seorang yang menikahi anak di bawah umur misalnya. Ya, saya tidak menyebutkan agamanya, disclaimer on ya. Jangan langsung kejang-kejang kelanjutan berjamaah ya. Ini kejadiannya di Timur Tengah ya, bukan di Konoha ya. Nah, kenapa ada orang menikahi anak di bawah umur di zaman dulu? Apa alasannya? Apakah zaman itu relevan? Ya, bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk menikahi anak di bawah umur ya. Tapi di zaman itu relevan. Karena apa? Karena kondisi saat itu. Saat itu belum ada Komnas HAM, belum ada perlindungan anak, gitu, boro-boro perlindungan anak. Ya, zaman itu belum ada dokter, suster, ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu, ya, kondisi secara antropologi. Ya, ini kita bahas dari secara antropologi ya. Jadi zaman itu ya sering terjadi perang sehingga apa? Sehingga orang menikah itu cepet gitu ya, dijodohin ya. Yang penting bisa bertahan hidup gitu ya. Karena banyak yang yatim piatu juga gitu ya. Sering perang gitu ya. Ya di Timur Tengah itu kan sering perang ya. Kalau di Nusantara kan jarang perang ya. Ya ada perang tapi jarang banget ya. Di Timur Tengah itu kan sering perang karena apa? Karena secara antropologi ya sering terjadi perebutan sumber daya. Ya, Timur Tengah itu kan gurun ya, memperebutkan sumur saja mereka harus bertumpah darah sehingga sering terjadi yang namanya perang saudara. Nah, sehingga ada anak yang menikah di bawah umur. Tapi kalau kita bawa di zaman sekarang ini, apakah itu relevan? Itu nggak relevan lagi. Kemudian ayat-ayat tentang perbudakan itu nggak relevan lagi karena di zaman dulu itu relevan. Kenapa? Karena kondisi ya, kondisi yang bikin. Ya, kondisi zaman dulu dengan sekarang itu beda. Kemudian ya poligami misalnya. Zaman dulu kenapa ada orang poligami? Raja-raja di Nusantara juga ada yang poligami kok. Ya, bahkan nggak hanya raja-raja, ya, manusia biasa juga ada yang poligami. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasannya itu ya karena zaman dulu itu sering terjadi perang ya, banyak orang yang meninggal gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya ada seorang raja nih ya, punya istri, terus dia itu kan harus cepat-cepat punya anak ya, supaya apa? Supaya melangsungkan keturunannya. Kalau misalnya punya anak nih perempuan, ya belum ada anak laki-laki, ya langsung poligami biasanya, ya, supaya cepat punya anak gitu ya. Itu dari sudut pandang zaman dulu. Ya, apakah itu bisa dibawa zaman sekarang? Enggak, itu nggak bisa dibawa zaman sekarang lagi. Karena apa? Karena zaman sekarang ini sudah jarang terjadi perang ya, sehingga poligami itu sudah dilarang gitu ya. Maksudnya nggak semua negara dilarang ya, tapi negara tertentu melarang seperti itu ya. Kenapa? Karena ada banyak faktor ya. Ada banyak kerugian kita poligami. Bukan berarti saya ngajak yang terfidana untuk tidak poligami, disclaimer on ya, saya netral ya. Ya, kita butuh biaya, kemudian anak kita tuh biasa nggak keurus gitu ya, apalagi duit pas-pasan, maksain poligami kan berabe kan. Ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa ya. Kenapa? Karena ya bisa aja kita nggak bisa mengurus anak gitu ya, istri terlantar dan sebagainya. Itu yang bikin masyarakat kita semakin
terpuruk ya, susah maju ya. Itu mungkin ya opsinya kenapa suatu negara itu mengharamkan untuk poligami ya. Saya tidak mengatakan ini di Konoha ya, di Skelomron ya, di negara lain ya. Kemudian ya kalau kita telah lebih dalam lagi gitu ya, apakah yang dikatakan Edis TV ini benar atau tidak? Kalau misalnya Edis TV mengatakan, apakah dalam kitab suci dilarang untuk poligami? Apakah ada suruhan untuk poligami dan sebagainya? Biasanya kan Edis TV kan mana dalilnya, mana datanya, dia kan sering ngomong seperti itu ya. Tapi gini guys, ya kalau misalnya nih kita bawa analogi misalnya nih, misalnya ya, katakanlah misalnya dalam kitab suci ya, dianjurkan untuk poligami misalnya, ya. Apakah ini bertentangan di zaman sekarang? Apakah ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Bertentangan. Kenapa? Karena nggak semua istri mau dipoligami. Itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ya. Kecuali mau gitu ya, itu kan urusan privasi, kita nggak ngurusin ya. Permasalahan kan kebanyakan nggak mau ya. Kemudian selain itu kalau misalnya nih ya ada larangan untuk eh, misalnya nih menyembah patung misalnya. Edis TV kan sering tuh ya molok-olok Bang RK ya. Dia mengatakan bahwa dalam oknum tertentu dalam agama Katolik itu ada diduga gitu ya. Ada semacam sujud sama patung dan sebagainya. Tapi sah-sah aja nggak jadi masalah. Tapi gini guys, kalau misalnya nih ya dalam kitab suci ya apakah ada suruhan untuk menyembah patung? Apakah ada suruhan untuk poligami? Ya kalau kita bawa ke logika zaman sekarang ini, kan kita main TikTok juga kan nggak ada anjuran dari Tuhan kan? Ya kemudian kita main YouTube juga kita kan nggak ada anjuran dari Tuhan. Main bola gitu ya, main basket itu kan nggak ada anjuran dari Tuhan juga kan? Nggak ada aturan-aturannya kan? Nggak ada hukumnya kan? Jadi artinya gini ya, jangan sedikit-sedikit, oh ini di kitab suci ya ada aturannya. Oh ini di kitab suci ada aturannya. Oh ini kitab suci dilarang. Oh ini dilarang. Oh itu dilarang. Jadi kalau sedikit-sedikit dilarang, sedikit-sedikit dilarang, ya kan masalahnya kan zaman dulu, zaman sekarang berbeda gitu. Kita harus melihat zamannya sama seperti yang saya katakan tadi itu masalah perbudakan gitu. Zaman dulu perbudakan itu diperbolehkan. Zaman sekarang kenapa tidak diperbolehkan? Padahal kan dalam kitab suci diperbolehkan. Misalnya nih dalam kitab suci tertentu misalnya. Ya, misalnya nih dalam kitab suci tertentu ya menikahi anak di bawah umur boleh misalnya. Ya, lalu kita tiru zaman sekarang kan nggak relevan lagi gitu. Artinya gini ya, hiduplah sesuai dengan zamannya. Jadi Eris TV dalam hal ini ya saya tidak menyesatkan Eris TV ya. Boleh dong saya berbeda pendapat ya. Boleh dong ya. Saya boleh berbeda pendapat dengan Eris TV. Dalam hal ini Eris TV itu nggak boleh selalu mengatakan, oh kitab suci mengatakan seperti ini. Oh kitab suci mengatakan seperti ini. Karena dalam kitab suci juga nggak ada aturan main TikTok ya kan. Ya, emang ada dalam kitab suci ada misalnya nih anjuran untuk nulis WA misalnya, ya kan? Ya anjuran untuk pakai AI misalnya, nggak ada kan? Jadi agama itu relevan di zamannya gitu. Bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah relevan atau tidak? Nah ini yang jadi permasalahan. Jadi sekarang ini sebenarnya penafsiran. Jadi kalau kita masuk ke lebih dewasa lagi dalam beragama gitu ya, kita masuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi kita tuh dalam beragama itu kan ada tingkat-tingkatannya ya. Ada yang konservatif, ada yang toleransi, ada yang radikal, ya, ada yang intoleran dan sebagainya. Jadi kalau masuk ke lebih tinggi lagi gitu ya, lebih mengarah ke spiritualis gitu. Jadi gini guys, selagi aturan dalam agama itu tidak bertentangan dengan kemanusiaan, nggak jadi masalah. Asal jangan bertentangan dengan nilai kemanusiaan, nggak jadi masalah. Artinya gini, kalau misalnya nih ya, kita mengatakan bahwa Tuhan kita satu, Tuhan kita dua, Tuhan kita tiga, empat, lima, bukan berarti saya mengatakan Anda harus punya Tuhan banyak, bukan ya. Ini cuma pertanyaan, jangan dipelesetin ya, jangan dipelesetin ya. Please ya. Itu kan keyakinan. Jadi pada hakikatnya, pada intinya, tingkat spiritualis paling tinggi itu menganggap bahwa agama itu keyakinan. Artinya gini, ya, agama itu adalah keyakinan. Apa definisi keyakinan? Ya berkali-kali saya mengatakan definisi keyakinan itu ya dari sudut pandang kamus Cambridge. Keyakinan adalah kita percaya suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara langsung. Artinya gini,
Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan kita satu, apakah itu bisa dibuktikan secara langsung atau tidak? Nggak bisa. Bukan berarti saya ngajak yang untuk tidak percaya Tuhan satu, bukan seperti itu konsepnya. Jangan langsung dipelesetin, jangan langsung berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Nggak bisa. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, oh Tuhan gue itu dua, tiga misalnya, ya Tritunggal apa segala macam gitu ya, atau gue punya dewa 10 misalnya, apakah ini bisa dibuktikan secara langsung? Nggak bisa. Jadi sama-sama nggak bisa dibuktikan secara langsung, ya ngapain kita menyesatkan orang lain ya kan? Jadi ya kritikan saya sama Edis TV ini, Edis TV ini tidak memahami apa itu keyakinan, terlalu memaksakan keyakinannya terhadap orang lain. Artinya gini ya, kalau kita meyakini dengan berpakaian tertentu kita masuk surga, itu kan sebatas keyakinan. Jangan pernah kita paksakan bahwa orang lain itu berpakaian seperti kita supaya orang lain masuk surga. Nggak bisa. Karena keyakinan kita kan nggak bisa terbukti secara ilmiah. Edis TV kan juga seperti itu. Ya, kalau saya perhatikan nggak ada bedanya Edis TV dengan agama sebelah ya kan. Dia memaksakan kehendaknya gitu ya. Ya kalau misalnya nih sedikit-sedikit Edis TV mengatakan, apakah itu ada ayat dalam kitab suci? Ayat dalam kitab suci juga bisa bertentangan kok. Gak percaya? Mau saya bongkar? Nah, ini menarik nih. Jadi guys, jangan dipelesetin ya. Dalam agama tertentu di Konoha, ya kenapa saya selalu mengatakan Konoha? Karena warga Indonesia itu sensitif guys ya. Sedikit saya kritik, maka akan kejang-kejang kelanjutan berjemaah. Jadi ternyata dalam kitab suci itu ada kontroversi atau ada kontradiktif. Misalnya ya, ada ayat yang mengatakan, akulah jalan kebenaran. Tidak ada yang masuk ke surga kalau tidak melalui aku misalnya. Tidak melalui anaknya misalnya. Melalui nabi tertentu atau Tuhan tertentu misalnya. Nah, itu kan ayat pertama. Ayat yang lain nanti ada ayat tuh yang mengatakan bahwa ya siapa aja bisa masuk surga asal percaya dengan Tuhan, asal bertakwa dengan Tuhan. Nah, ini kontradiktif. Ya. Jadi makanya saya katakan ya, Edis TV ini dalam bahasa lokal itu ya, mabuk kitab suci gitu. Mohon maaf bagi pendukung Edis TV, mohon maaf sebesar-besarnya. Edis TV ini mabuk kitab suci. Orang yang mabuk kitab suci itu ya dalam beragama itu masih tahap paling base gitu ya, paling dasar. Kita tuh nggak bisa mabuk kitab suci. Ya kalau kita mabuk kitab suci itu ya kita seperti orang gila gitu. Ya di satu sisi dikatakan bahwa ya masuk surga ya melalui jalur ini gitu ya. Di sisi lain ada yang mengatakan enggak ya kalau bertakwa dengan Tuhan, kalau percaya dengan Tuhan ya masuk surga. Ini bikin orang gila gitu. Jadi ya saya mengatakan seperti ini karena saya sudah banyak baca kitab suci. Enggak cuma agama Kristen, agama Muslim saya baca, agama Buddha saya baca. Ya mohon maaf saya bukan si paling jago ya. Tapi ya, saya merenung gitu ya, merenung berpikir ternyata agama itu relevan digunakan di zamannya gitu. Zaman sekarang juga relevan, tapi kan penafsiran ya. Apa sih penafsiran? Penafsiran itu kan hasil olah pikir manusia. Kita tuh sebenarnya tidak benar-benar beragama, baik Kristen maupun agama tertentu di Konoha. Kristen itu penafsiran. Kita kan nggak tahu Kristen yang sebenarnya yang asli. Iya kan? Apakah Kristen yang asli itu Katolik? Apakah yang Kristen yang asli itu Protestan? Apakah Kristen yang asli itu Evangelis? Apakah Kristen yang asli itu Saksi Yehova? Apakah Kristen yang asli itu agama karismatik dan sebagainya? Kita nggak tahu kan? Nggak tahu gitu. Karena semua menganggap paling benar gitu. Ya, jadi Katolik itu penafsiran. Dalam agama Katolik dikatakan bahwa pastor itu nggak boleh menikah. Dalam agama Kristen boleh-boleh aja. Itu kan penafsiran. Jadi it's all about penafsiran. Kita tuh sebenarnya tidak benar-benar beragama, tapi kita tuh menganut penafsiran. Ya, karena agama itu tidak bisa didefinisikan. Ya, dari sudut pandang agama lokal, definisi agama sama itu beda lagi gitu ya. Jadi kita harus benar-benar paham gitu dari berbagai sudut pandang. Ya, mohon maaf bagi pendukung Edis TV ya, mohon maaf saya mau mengecewakan, tapi saya harus ngomong ini ya, karena yang pertama kali memviralkan Edis TV itu salah satunya saya. Ya saya harus bertanggung jawab gitu ya, menstop ini semua gitu. Ya kalau saya perhatikan Edis TV sekarang, ya ini juga sudah saya bahas di channel saya satu lagi ya.
Ya, LSTV sudah mulai suruduk sana, suruduk sini ya, suruduk Katolik, suruduk ini segala macam. Ya nggak boleh seperti itu. Itu namanya keimanan. Kalau orang Katolik itu fokus pada Bunda Maria, ya kalau mereka bersujud pada Bunda Maria, itu keimanan, keyakinan. Definisi keyakinan dan keimanan itu kita menganggap bahwa hal itu benar, ya berdasarkan perasaan kita, walaupun tidak terbukti secara langsung. Selagi tidak mengganggu orang lain, sah-sah aja. LSTV juga seperti itu. LSTV nggak boleh memaksakan kehendaknya seperti yang di kitab suci, nggak boleh, nggak boleh. Itu namanya terlalu tekstual. Ya kitab suci itu harus dipahami semua secara menyeluruh gitu. Ya tidak hanya ya, comot sana, comot sini, nggak bisa seperti itu. Ya harus dipahami secara menyeluruh. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berbeda different. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Saya juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Anda yang mau menyimpulkan.